Hai semuanya, kembali lagi sama aku Bunga. Jadi kali ini aku akan memberikan tutorial kepada kalian cara membuat layout pada peta digitasi yang sudah kemarin kita buat. Buat kalian yang belum tahu cara pembuatannya, bisa cek video sebelumnya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Artisnya terlebih dahulu. Nah, ini kita menunggu aplikasi Artisnya hingga terbuka. Oke, setelah terbuka, kita bisa klik Properties, kemudian pilih yang 49S, oke. Kemudian kita bisa langsung Layers, Add Data, kita masukkan data-data yang sudah kita digitasi. Tapi sebelum itu kita masukkan batas wilayahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan satu-satu dari bangunan, jalan, sungai. Setelah semua data dari digitasinya itu sudah di-add, nah, di sini saya mau mengklasifikasikan agar warnanya itu bisa sesuai dengan yang sudah saya klasifikasi. Setelah itu, kita bisa klik pada bagian bawah untuk mau kita layouting. Kita bisa pencet file, kemudian Pack and Setup, kemudian kita bisa pilih yang A3 dan kita pilih yang Landscape. Nah, itu sudah muncul, kemudian kita bisa sesuaikan. Untuk langkah pertamanya, kita bisa klik satu kali pada penggaris. Nah, ini tuh merupakan garis bantu, teman-teman. Jadi, gunanya garis bantu di sini agar ukuran dari layoutingnya itu bisa presisi. Jadi, itu kita bisa sesuaikan sesuai dengan ciri khas dari diri kita masing-masing. Kita bisa sesuaikan mau seberapa. Kemudian tidak hanya di samping, di atas juga ya teman-teman, kita juga harus kasih garis bantu biar ukurannya itu sama antara atas dan juga samping. Sama juga pada bagian samping kita juga memberi garis bantu agar sesuai antara kanan dan juga kirinya. Jadi kita kasih garis bantu atas, bawah, kanan, kiri agar ukurannya itu presisi. Nah, kemudian kita beri pada bagian nggak terlalu tengah, bisa dibilang di pinggir gitu, untuk membuat informasi mengenai peta-peta yang sudah kita buat tersebut. Kemudian bisa kita lihat, kita akan memberi kotak. Nah, itu bisa pencet yang pada sebelah drawing, kemudian kita pilih yang no color. Nah, untuk ukurannya itu kita pakai 1, untuk pinggirannya kita pakai warna hitam. Bisa kita klik oke setelah semuanya sudah sesuai. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan pada ukuran kertas dan juga yang sudah ada garis bantunya tersebut, teman-teman. Jadi kita paskan pada garis biru-biru. Jadi yang kotak yang udah kita bikin tadi itu dipaskan sama yang biru-biru. Setelah itu dapat kita klik pada petanya, kemudian kita klik Properties, Grid, kemudian New Grid, kita pilih yang pada nomor 2, hanya label only, kita klik OK. Setelah itu dapat kita zoom pada bagian yang memuat informasi dari peta-peta yang sudah kita bikin, yaitu ada peta digitasi. Nah, kita juga tetap butuh garis bantu agar ukurannya itu presisi, teman-teman. Jadi gunanya garis bantu itu agar lebih memudahkan kita dalam membuat layout dan juga agar ukurannya itu presisi. Nah, kita bisa tambah lagi gambarnya seperti yang tadi, no color, kemudian garis tepinya pakai warna yang hitam dengan ukuran 1. Nah, kemudian kita bisa posisikan sesuai dengan kemauan kita. Nah, itu pada bagian atas kita bisa kasih logo dari universitas. Ini adalah logo dari universitasku, yaitu UNED. Nah, kita sesuaikan.
Setelah itu untuk sampingnya kita bisa tambahkan teks. Teksnya berisi tentang prodi, fakultas, dan juga universitas. Karena di sini saya adalah dari program studi perencanaan wilayah kota dari Fakultas Teknik Universitas Jember. Bisa kita sesuaikan sesuai dengan asal sekolah atau universitas kita. Kita bisa klik OK setelah semuanya sesuai. Kemudian pada bagian bawah sama kita setelah dari logo dan juga nama dari prodinya, kita bisa sesuaikan ukurannya agar lebih presisi dan lebih estetik. Kita bisa tebalkan namanya. Nah, kemudian kita bikin di kolom kedua sama seperti sebelum-sebelumnya, tetap menggunakan garis bantu agar ukurannya itu presisi. Kemudian kita bisa pencet yang kotak itu lagi, no color, kemudian pada bagian samping-sampingnya beri warna hitam dan ukuran 1. Pada bagian bawah ini berisi informasi mengenai peta yang kita buat. Nah, di sini itu adalah peta komputasi perencanaan, yaitu ada dari mata kuliahnya, dari mata kuliah komputasi perencanaan, kemudian nama desa yang kita buat. Saya memakai desa Balong Panggang. Nah, di bawahnya ada kecamatan Balong Panggang. Kemudian setelah semuanya sesuai, kita bisa klik OK. Kemudian pada bagian bawahnya lagi kita beri informasi mengenai skala dan juga arah mata angin dari peta yang sudah kita buat. Nah, itu sama, tetap menggunakan garis bantu ya teman-teman. Nah, buat arah mata anginnya kita bisa klik insert kemudian note arrow. Nah, itu bisa kita pilih sesuai dengan yang kita mau. Aku sedang milih-milih nih teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita bisa posisikan tempatnya sesuai dengan kolom yang sudah kita bikin ukurannya. Jangan lupa diberi space untuk teks utara atau kayak penanda di atas itu utara gitu teman-teman. Jadi kita beri space agar cukup untuk penulisan U-nya di atas. Nah, kita bisa tambahkan teks, kemudian U. Nah, kemudian kita bisa taruh di atas dari mata angin tersebut. Kemudian pada bagian samping kita bisa tulis skala yang dari peta yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan 1:12.500. Bisa kita tulis ya teman-teman. Buat teksnya sama pada bagian atas sebelah drawing yang ada huruf A, itu bisa kita pencet. Oke teman-teman, jadi skalanya kita taruh bawah dulu karena saya lupa memberikan informasi di peta tersebut bahwa ini adalah peta digitasi. Jadi saya belum memasukkan teks tersebut. Jadi kita taruh skala dan juga arah mata anginnya pada bagian bawah. Kemudian di atasnya bisa kita tambahkan teks. Kemudian kita tulis peta digitasi bangunan, jalan, dan sungai agar tahu gitu kalau peta ini adalah peta digitasi untuk bangunan, jalan, dan sungai di Desa Balong Panggang seperti itu. Ukurannya bisa kita sesuaikan, kemudian bisa kita bold agar lebih terlihat. Lanjut pada bagian skala, kita bisa menambahkan skala batang pada bagian insert, kemudian kita pilih scale bar selection. Nah, itu bisa kita pilih nih teman-teman. Kemudian setelah kita memilih yang mana, kita klik properties, kemudian kita ganti ke kilometers, dan pada bagian labelsnya atau
keterangannya itu kita bisa ganti ke km. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan posisinya sesuai dengan yang kita mau agar kayak rapi gitu kelihatannya teman-teman. Kemudian pada bagian bawah dari skala kita bisa memberikan informasi lokasi dari peta tersebut. Nah, ini ada 2 untuk lokasi pada batas kecamatan dan kecamatan lainnya, dan juga pada kota atau kabupaten. Nah, di sini kan aku pakai Gresik. Nah, Gresik itu sebuah kabupaten. Jadi Balung Panggang di kabupatennya itu di mana sih lokasinya, seperti itu teman-teman. Jadi satunya itu untuk batas dari kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang lain. Nah, untuk sebelahnya itu lebih besar gitu teman-teman. Nah, itu sesuaikan dengan ukurannya, kemudian bisa kita ikuti garis bentuk yang sudah kita buat. Setelah itu kita bisa klik insert ke data frame. Nah, itu udah muncul, kemudian kita sesuaikan untuk posisinya. Kemudian kita bisa, nah itu di bawah itu ada batas new data frame. Itu bisa kita masukkan batas dari administrasinya, kemudian dan batas dari kecamatan Gresiknya nih teman-teman. Nah, itu kita bisa ubah warnanya, kita bisa pilih batasnya itu jadi warna merah agar itu terlihat kalau itu adalah desa yang kita digitasi teman-teman gitu. Nah, kita pakai warna pink. Nah, kemudian di batas-batasnya kita pakai warna putih. Langkah-langkahnya sama teman-teman, tapi di sebelahnya itu seperti yang aku bilang tadi, itu dari desa Gresik dilihat dari yang wilayah yang lebih luas cakupannya. Nah, itu adalah kecamatan dari Gresiknya sendiri teman-teman. Jadi desa Balung Panggang di kecamatan Gresik itu seperti apa sih gitu teman-teman. Jadi itu menunjukkan desa Gresik di kecamatan yang lain atau desa yang lain, dan juga di pada kotanya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya sama. Kita bisa data frame new pada bagian insertnya. Kemudian pada bagian bawah nomor 2 kita beri sumber dari peta-peta ini tuh bersumber dari mana aja sih teman-teman, yang kalian masukkan itu bersumber dari mana aja. Informasinya bisa kita tulis pada layout. Pada bagian bawah itu adalah mengetahui dari dosen pengampu dari mata kuliah. Jadi itu bisa kita tulis mengetahui nama dosen pengampunya itu siapa gitu teman-teman. Terakhir, pada bagian yang lebih luas kita bisa menambahkan legenda, sama pada insert kemudian klik legenda. Nah, di situ kemudian kita bisa masukkan apa-apa aja yang ingin kita masukkan nih file-filenya. Nah, kemudian kita bisa mengatur letak-letaknya dengan klik kanan, kemudian sesuai dengan yang di video. Kita bisa klik ungroup. Nah, itu akan memisah teman-teman. Jadi kita bisa atur
posisi-posisinya sesuai dengan yang kita mau. Nah, itu juga bisa dikecilkan dan besarkan agar pas dengan tempat yang udah disediakan untuk legenda. Pada bagian atasnya itu kita nambahin lagi teman-teman satu informasi lagi untuk dari gridnya kita menggunakan apa, kemudian dari UTM-nya proyeksinya kita menggunakan apa, kemudian dari sistem gridnya, kemudian datum horizontal dan juga datum vertikalnya. Itu bisa kita tambahin di atas dari diagram lokasinya. Nah, begitulah hasilnya dari layoutingnya yang udah kita buat teman-teman. Jadi informasinya itu lengkap banget. Kemudian di sini aku mau menambahkan lokasi-lokasi di sebelah-sebelah wilayah dari desa Balung-Balungnya sendiri. Itu bisa kita klik labels. Kemudian tuh kita bisa klik tuh yang di otak atas tuh bisa kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kemudian itu akan memunculkan batas nama-nama dari batas-batas di desa Balung-Balungnya sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian tutorial layouting dari aku Bunga. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!